Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kakak sudah menyampaikan dan mengupload juga di YouTube, yaitu seputar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berencana untuk hijrah ke kota Yastrib atau sekarang disebut dengan kota Madinah atau Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Yang mana para kaum kafir Quraisy tentu mereka mencari jalan, mencari-cari agar dapat menghambat proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena pada saat itu kaum Quraisy ternyata mulai terpecah belah, karena beberapa dari mereka sudah menyatakan diri masuk Islam. Sehingga para panglima, yaitu para pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok, mereka berencana untuk mencegah Nabi Muhammad SAW dan menyepakati dari hasil musyawarah mereka di Darun Nazwa, yaitu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai segininya mereka berupaya untuk mencegah atau menghalangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam, ya, terutama dalam hijrah ke kota Yastrib. Oleh karenanya pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bagaimana proses dari usaha Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq saat berangkat hijrah. Oleh karenanya sebelum itu seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan disiapkan buku paketnya, kemudian sembari disimak materi yang kakak sampaikan, dan silahkan dibuka di halaman ke 115. Ya, bagian sini. Yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berangkat hijrah. Jadi setelah kesepakatan yang terjadi oleh para pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok yang ada di Mekah pada saat itu, sehingga mereka mengumpulkan 11 orang para pemuda pilihan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sudah jelas kuat. Mereka adalah orang-orang yang dipilih di Darun Nazwa. Mereka ditugaskan untuk mengepung dari rumah Nabi Muhammad SAW dan membunuh beliau ketika beliau keluar. Oleh karenanya, ke-11 orang ini mereka membuat rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mengepung rumah beliau saat beliau tidur. Namun qadarullah, dengan upaya Allah Subhanahu wa taala, rencana mereka itu tentu Allah yang memiliki segala tipu daya. Jadi di sini ketika rumah Nabi Muhammad SAW dikepung, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah isi perintahnya atau wahyunya? Yaitu agar Nabi Muhammad SAW itu segera hijrah. Hijrah ke kota Yastrib atau ke kota Madinah. Karena pada saat itu Allah juga memberitahu bahwasanya kaum kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karenanya pada malam hari itu tentu 11 pemuda itu sudah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tentunya sudah tahu. Allah langsung ngasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau akan dibunuh oleh para pemuda yang ada di luar rumahnya. Nah, karena ada rencana tersebut, Nabi Muhammad SAW segera menyuruh Ali bin Abi Thalib, yaitu salah satu yang nantinya menjadi pemimpin khalifah. Beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memakai jubah yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad, yaitu jubahnya yang berwarna hijau. Kemudian adapun tidurnya
di kamar Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal ini membuat orang-orang Quraisy, yaitu 11 orang pemuda ini yang mengintip bahwasanya Nabi Muhammad masih ada di dalam kamarnya. Karena cirinya yaitu dengan menggunakan jubah berwarna hijau dan juga berada di kamar Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini para pemuda tersebut mengintip rumah Nabi Muhammad SAW di celah-celah dindingnya. Tentu mereka melihat sosok, yaitu seseorang yang memakai jubah hijau dan sedang tidur di ranjang atau di kasurnya Nabi Muhammad SAW, di tempat tidurnya. Sehingga mereka merasa tenang. 11 orang pemuda Quraisy ini merasa tenang dan merasa puas bahwasanya rencana mereka akan lancar. Karena orang yang mereka incar, yaitu Nabi Muhammad SAW, belum lari. Adapun di sisi lain, yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau tetap tenang. Tentu tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memiliki kekuatan segalanya. Dan tidak ada tentunya pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat genting itu, Nabi Muhammad SAW keluar rumah sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat beliau buka itu rumah, ketika beliau buka rumahnya, ternyata para pemuda, 11 pemuda itu ternyata dalam keadaan tidur atau terlelap. Ya, Masya Allah, ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah SAW dapat keluar dengan aman. Dan beliau segera menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang sudah menunggunya. Dan beliau tentu, Abu Bakar As-Siddiq ini merasa gelisah karena tahu bahwasanya banyak pemuda yang sedang mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, beliau segera berdua untuk pergi untuk berhijrah. Namun hijrah beliau tidak melewati jalan yang biasanya ketika ke Yastrib, namun mutar karena ditakutkan untuk menjaga atau melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, beliau akhirnya, Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar, beliau menuju ke Goa Thur, yang mana kurang lebih terletak 5 km dari kota Mekah. Beliau sampai di Goa Thur ini pada waktu sebelum subuh, sebelum sampai fajar. Nah, adapun setelah kaum kafir Quraisy yang 11 orang pemuda itu sudah berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ketika akan menyergap rumah Nabi Muhammad SAW, masuk, ternyata pas dicek dan dicek, ternyata yang sedang berbaring adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka ditipu oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentu mereka ini sangat marah. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur itu dibangunkan dengan cara yang kasar, yang tidak baik. Sehingga Khalifah Ali bin Abi Thalib pun ditanyakan kemana kepergian Nabi Muhammad SAW. Namun karena kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib, beliau tidak menjawabnya. Dan beliau mengatakan tidak tahu kemana Nabi Muhammad SAW pergi. Sehingga para pemuda ini tentu mencari jalan, mencari cara. Mereka pergi ke rumah-rumah orang, mereka pergi ke tempat-tempat persembunyian untuk mencari Nabi Muhammad SAW untuk dibunuhnya. Bahkan mereka juga pergi keluar kota Makkah, keluar dari kota Makkah. Jadi adapun mereka mencari, bahkan mereka ini sebenarnya sudah sampai di depan Gua Thur. Orang-orang dari kaum kafir Quraisy ini sudah sampai di depan Gua Thur. Namun tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar As-Siddiq ini tetap tidak diketahui oleh mereka, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jejak mereka, jejak Abu Bakar As-Siddiq beserta Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu beliau pergi ke Gua Thur itu jejaknya hilang, karena kan di padang pasir ya. Jadi kelihatan jejak-jejaknya, namun jejaknya hilang karena disebabkan oleh terhapusnya dari injakan kambing yang dimiliki atau yang digembalakan oleh Amir bin Fuhairah. Sehingga ketika para pemuda, para pasukan kaum kafir Quraisy, mereka mencari Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai di ujung dari goa
Thur, tentu tentu Abu Bakar As-Siddiq ini merasa khawatir karena para kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW ini sudah dekat ya di sini. Nah, sehingga Abu Bakar ini merasa iba, kasihan kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan nangis. Namun Nabi Muhammad SAW meyakinkan dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah, Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menyampaikan kata-kata ini langsung kepada Abu Bakar. Sebenarnya yang dikhawatirkan tentunya Nabi Muhammad SAW. Ya, namun beliau tetap tegas, tetap tegar, kuat, walaupun sedang dicari oleh para kaum kafir Quraisy untuk dibunuhnya. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Kak, ketahuan gak Kak? Ketika Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar bersembunyi di dalam Gua Thur. Ya, biiznillah, dengan izin Allah dan dengan upaya dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW tidak diketahui. Karena kenapa? Karena depan goanya itu yang biasanya orang masuki itu ternyata tiba-tiba ada sarang laba-laba yang memasukinya. Nah, beserta ada burung yang sedang mengerami telur-telurnya. Sehingga mereka yakin bahwasanya besar kemungkinan tidak ada orang di dalamnya. Karena kalau ada orang yang masuk ke dalamnya, tentu sarang laba-laba tersebut akan rusak atau robek atau dan lain sebagainya. Dan burung yang sedang mengerami itu pastinya akan terbang. Sehingga mereka tidak percaya apabila Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam Gua Thur. Dan ini merupakan kehendak Allah. Ya, ketika Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Bahkan sarang laba-laba itu langsung jadi dalam waktu hanya beberapa waktu saja. Ya, tidak dalam waktu lama. Ya, sehingga membuat kaum kafir Quraisy ini tertipu kembali. Ya, tertipu kembali dan tidak bisa menemukan Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar. Dan bahkan mereka ini berencana kembali. Ya, rencana mereka ini lebih kejam. Mereka membuat sayembara, yaitu mengumumkan kepada seluruh masyarakat Quraisy ketika itu di kota Makkah. Mereka mengumumkan bahwasanya mereka akan memberikan 100 ekor unta. Ya, mereka memberikan 100 ekor unta beserta memberikan gelar kehormatan yang tinggi bagi siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke Mekah, baik dalam keadaan mati maupun dalam keadaan hidup. Nauzubillah min zalik. Sampai mereka berencana dengan hal yang demikian, teman-teman. Nah, sehingga tentu ya hal ini mengkhawatirkan bagi kaum muslimin, terutama tentu Abu Bakar As-Siddiq yang sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Adapun Nabi Muhammad beserta Abu Bakar ini, beliau bersembunyi di Gua Thur tersebut selama kurang lebih 3 hari. Adapun untuk makanannya serta keperluannya ini dibantu atau disediakan oleh Abdullah dan Asma, yaitu putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya sudah sepatutnya ya, kita jangan merasa takut dengan apa-apa yang terlihat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu yang memiliki kehendak lebih. Allah lah yang memberikan kehendak apapun. Bahkan yang pikiran kita tidak sampai ke hal tersebut. Ya, seperti halnya tadi Nabi Muhammad SAW ketika memasuki Gua Thur dan secara tiba-tiba bagian depan atau bagian muka dari Gua Thur tersebut sudah ditutupi oleh sarang laba-laba. Sehingga inilah salah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga meyakinkan kepada dirinya dan kepada kaum kafir Quraisy sehingga memberikan tipu daya kepada mereka. Ya, baik ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya maupun ketika Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Thur. Seperti itu, sehingga kita sebagai umat muslim seharusnya bersyukur. Ya, bersyukur dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Bahwasanya kita semua hakikatnya tentu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap dalam koridor
atau dalam jalan yang benar dan baik. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.